Selamat pagi, perkenalkan saya Devin Rebon, mahasiswa jurusan Teknik Sipil. Dan pada video kali ini saya akan membawakan penjelasan dari tugas UAS dari matkul Mekanika Tanah 1. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, ya, seperti kalian semua sudah bisa lihat ya teman-teman. Jadi soal mekanik ini ada 3 soal ya. Dari ada soal bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Untuk awal-awal ini saya memberi keterangan dulu kalau saya belum bisa mengerjakan soal yang nomor 3. Jadi video kali ini ditujukan hanya untuk membahas soal nomor 1 dan 2 saja. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, nomor 1. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Oke, jawabannya seperti ini. Oke, nomor 1. Apa alasan perlu dilakukan pemadatan tanah? Alasan perlu dilakukan pemadatan tanah adalah untuk mengetahui kesiapan tanah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karena tanah yang padat lebih kuat dalam menahan beban. Jadi gini, misalnya nih teman-teman ada satu tanah yang masih alami ya. Kan tanah yang alami itu kan sifatnya masih nggak jelas ya. Antara mungkin tanahnya banyak airnya kah, atau tanahnya termasuk tanah lempung, yang lembek itu tanah liat ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ini tanah kita langsung bangun aja, tapi ternyata tanahnya nggak kuat, apa yang terjadi? Ya bangunan tersebut akan roboh dong. Nah gitu. Jadi dilakukannya pemadatan tanah adalah bertujuan untuk mengoptimalkan kerjanya tanah terlebih dahulu sebelum menahan beban fondasi begitu. Oke, lalu apa hubungannya antara pengujian laboratorium dan lapangan? Jadi seperti ini, semua pengujian berawal dari pengujian lapangan. Pengujian lapangan memberikan gambaran umum dari tanah yang diuji. Pengujian laboratorium memerlukan gambaran umum tanah yang diuji untuk melakukan pengujian. Dan terakhir, pengujian laboratorium menjelaskan keadaan di lapangan secara spesifik. Jadi gini, sebelum melakukan pengujian di laboratorium, pasti kita lapangan dulu dong. Mana mungkin dong tahu-tahu kita kayak kita langsung aja uji laboratorium, tapi kita nggak punya sampelnya di lapangan gitu. Jadi pengujiannya itu selalu berawal dari lapangan. Dari lapangan bisa kita teruskan ke laboratorium. Kalau di lapangan mungkin cuma dapatnya data umum saja, tapi kalau di laboratorium bisa dapatnya data yang spesifik yang diperlukan gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 2. 1B. Jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Oke, kita lanjut. Ini tahapan pengujian pemadatan tanah. Yang pertama, menguruk tanah dengan dozer. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat di lokasi proyek itu, jadi tanahnya itu di dozer dulu, digunakan alat berat. Ini tujuannya itu adalah buat ngeratain tanahnya gitu. Kan kita nggak bisa jadi tanahnya itu misalnya ada tanah liat kah, atau apapun itu yang terkumpul jadi satu gitu. Jadi dengan menyebarnya itu bisa meminimalisir kelembekan tanahnya gitu loh. Oke. Setelah kita keruk nih, nanti tanahnya kita biarin kering nih. Nah biasanya nih relatif nih, nggak pasti waktunya kapan. Bisa jadi hujan kan di lokasi proyek atau bagaimana. Nah ini tergantung dengan keadaan cuaca juga. Semakin sering terik ya cuacanya, maka akan semakin cepat pengujian ini di situ. Pemadatannya ya. Kemudian ini kita memadatkan tanah dengan alat pemadat ringan. Kalau teman-teman tahu nih, kayak teman-teman pernah lihat kayak semacam alat berat itu ini proyek.
ininya gede banget ya. Ya, ini roller, road roller. Jadi road roller itu tujuannya tuh ini tanah nih. Mungkin aja ini agak kurang rata, tapi sama ini dipadatin gitu. Jadi misalnya karena ini nanti kekikis gitu, jadi lebih padat, jadi lebih ketekan ke bumi juga nggak rapat. Ya prinsipnya pemadatan tanah tuh begitu. Lalu terakhir, ini kita melakukan pengujian CBR. Nah ini masuknya ke laboratorium ya. Jadi pengujian CBR itu adalah kita mengambil sampel tanah yang sudah dipadatkan, kemudian kita tes kepadatannya gitu dengan tes CBR. Oke. Kemudian cara melakukan pengujian laboratorium tentunya mempertimbangkan apa yang mau diuji terlebih dahulu. Kemudian menyiapkan data-data pengujian yang diperlukan. Misal untuk penguji kepadatan tanah diperlukan data berat volume kering dan kadar air. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau tahu kapan sih kita melakukan uji laboratorium, tentunya kita harus tahu dulu apa yang mau diuji dulu kan. Kalau kita udah tahu data-data apa yang mau diuji, ya kita persiapin dulu dong data-datanya. Misalnya, kalau misalnya teman-teman maunya menguji kepadatan tanah, maka diperlukan data berat volume kering dan kadar air. Gitu. Oke, berikutnya ini di bagian C ya. Jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk mengecekkan hasil pemadatan di lapangan. Oke. Jadi, pelaksanaan pemadatan tanah di lapangan diawali dengan menggali tanah dan meratakannya dengan dozer. Seperti yang tadi saya sudah kasih tahu ya di nomor MB. Kemudian memastikan tanah sudah kering. Setelah itu dihaluskan dengan alat pemadat tanah yang dibutuhkan. Nah ini pengujian pemadatannya saja. Yang CBR-nya itu hanya step lanjutannya saja. Oke. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan tanah? Tentunya satu, kadar air. Kemudian ada tekanan geser. Tanah yang padat memiliki tekanan geser yang tinggi. Ini hanya informasinya aja. Kemudian pergerakan air. Massa tanah yang tinggi akan menurunkan besar rongga tanah. Kemudian volume tanah. Jika volume tanah tinggi, maka rongga tanahnya rendah. Jadi gini, kita analogikan aja. Ini kan tanah, misalnya misalkan ini sebuah tanah nih, misalnya tanah. Ini air, ya. Nah, misalkan ini tanah, ini air, ya. Kalau misalnya keadaan seperti ini, coba bandingin dengan begini. Coba kita bandingin, lebih padat mana tanahnya? Ingat, kata padat itu artinya benar-benar banyakan yang benda padatnya gitu daripada benda apapun itu. Jadi tentunya tanah yang kedua ini lebih padat dong, ya kan? Nah, emang perannya sama air gimana sih? Nah, air ini apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman campurin tanah dan air? Tentu tanah itu akan menyerap air, iya pasti. Tapi apa yang terjadi kalau tanahnya itu kebanyakan air? Malah jadi lumpur kan? Nah begitu. Kalau misalnya jadi lumpur, nah ini yang bahaya. Kalau misalnya fondasi kita ditempatkan di tanah yang kebetulan lumpur, ini nggak bakal kuat menahan beban struktur bangunan begitu.
Jadi gitu pengaruh semacam keterangan yang saya bisa analogikan kepada teman-teman tentang hubungan dari kadar air dengan volume tanah. Oke. Kemudian kita masukin nomor nih. Pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang akan dipadatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan modifier Proctor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Ini hasil datanya, bisa teman-teman pause aja dulu. Oke. Kemudian A. Gambar kurva kepadatan dan carilah berapa volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. Oke. Ini tadi datanya ya. Datanya ini tadi. Nah, ini juga ada kadar airnya. Dengan catatan berat volume wadah itu sesuai dengan pengujian itu ukurannya 943,3 cm3. Kemudian kita akan mencari pertama-tama adalah berat volume basahnya dulu. Gitu. Berat volume basah didapatkan dengan perbandingan antara berat tanah basah dengan volume wadahnya itu sendiri. Jadi berarti ini angka berdasarkan formula tadi berarti tinggal kita masukin aja ya angka-angkanya. Jadi angka 7,663 ini dibagi dengan 943,3. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sama yang ini kita bagi juga dengan 943,3 cm3. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Nanti kita dapat hasilnya ini. Oke, lanjut. Kemudian tahap berikutnya adalah kita langsung ngecari nih berat volume keringnya gitu. Nah, berat volume kering didapat dengan perbandingan dari berat volume basah dibanding dengan 1 ditambah dengan kadar airnya itu sendiri. Jadi begini cara kita masukin aja dulu ya. Jadi Y berarti gamma D sama dengan 8,12 dibagi 1 ditambah kadar airnya berapa? 6%. Persen itu berarti per 100 kan? Ya, 6/100 akan menghasilkan 7,6 sekian. Ini saya bulatkan menjadi 7,66 ya. Nah, yang berikutnya juga sama berarti. Ini 8,43 dibagi 1 ditambah kadar airnya itu 8 karena persen per 100 gitu akan menghasilkan ini gitu. Jadi ini semuanya sama aja gitu. Sama aja. Oke. Kita udah dapat nih semua datanya nih. Nah, tinggal bikin grafik nih. Berarti nah, bikin grafiknya gimana? Nah, bikin grafiknya itu ini jadi kurva Y-nya, ini jadi kurva X-nya. Oke. Nah, ini kita langsung bikin kurva kepadatan. Seperti teman-teman lihat ya. Begini. Tadi 7,66 dengan kadar airnya yaitu 2%. Nah, begini. Terus kita udah dapat ini. Tadi pertanyaannya adalah kita mencari berapa sih kadar air optimumnya biar bisa menghasilkan kepadatan optimumnya juga gitu. Berarti kita tinggal ambil aja dong nilai terbesar gitu. Dan berdasarkan hasil perhitungan tadi, jadi kita plotkan kepada kurva, kita dapat ternyata kepadatan maksimum didapatkan dengan kadar air sebesar 10% gitu. Oke, lanjut. Dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut, terkait pelaksanaan dan alat. Oke. Jadi, untuk memperoleh kepadatan tanah yang maksimum, diperlukan penambahan kadar air sebesar 10%. Gitu. Itu jawabannya dari dia. Oke, berikutnya kita akan membahas soal
nomor 2. Oke. Berikutnya adalah soal nomor 2. Oke, suatu profil tanah terdiri dari sand tebal 4 meter dengan raw kepadatannya sama dengan 1,9 ton per meter kubik, dan raw saturation-nya berarti ini saturation itu adalah keadaan di mana perbandingan tanah dan air itu seimbang ya, seperti yang tadi saya ilustrasikan. Saya ilustrasikan lagi aja. Jadi seperti ini. Anggaplah ini sama ya. Oke, begini. Jadi tanah banding air ini perbandingannya 1:1 gitu. Oke, kita lanjut. Rosatnya sama dengan 2 ton per meter kubik. Oke. Dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter. Dengan raw-nya sama dengan 1,6 ton per meter kubik. Rosatnya sama dengan 1,7 ton per meter kubik. Muka air tanah berada pada lapisan pertama, pada 4 meter di bawah muka tanah. Oke, dari keterangan ini kita langsung soalnya. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay dan gambarkan diagram tegangannya. Oke, kita langsung ini. Jadi ini nih yang tadi kan pertama-tama keterangannya adalah sand, ya kan, pasir, kemudian silty clay segini, kemudian paling bawahnya itu adalah air. Ini ada keterangan-keterangan yang tadi ya. Oke, pertama-tama adalah kita mencari tegangan total di titik A-nya terlebih dahulu. Ini ada formulanya. Tegangan total, ya ini tegangan total sama dengan Rho-nya ini kita pakainya yang ini. Karena kan titiknya ini kan termasuk bagian yang sini gitu loh. Oke. Ditambah ini 4 tambah 4 dari mana? Ini dari ini. Yang ini ditambah dengan yang ini gitu. Kenapa? Karena kita kan fokusnya ngecari yang ada titik A-nya dulu di sini. Titik A-nya itu ada di sini. Berarti kita juga menjumlahkan kedua data yang kedalaman lainnya gitu. Maksud saya gini. Jadi kita tahu nih ceritanya nih. Kita kan ada satu titik A nih. Nah, ininya dulu yang kita jadiin fokus. Dan caranya adalah kita pertama-tama mencari dari titiknya ini kita mencari semua komponennya, dari tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektifnya terlebih dahulu gitu, biar lebih mudah. Sebenarnya sih bebas juga, cuman saya akan mulainya dengan mencari tegangan di titik A-nya terlebih dahulu gitu. Oke. Ini ada rumusnya, tegangan total adalah sama dengan rho, kita gunakannya ini karena titik A ini berada masuk di lapisan silty clay. Oke. Kemudian ini 4 tambah 4 ini dari sini sand sama waternya, ditambah rosatnya ini, karena ini dan rosat dikali 8 ini adalah ketinggian dari tanahnya itu sendiri. Oke, tinggal masukin aja tanahnya. 1,6 dikali 8, ya kan? Tadi kan 4 tambah 4 jadi 8. Oke. Ditambah 1,7 dikali 8. Oke, begitu. Oke, terus kita hitung-hitung ternyata hasilnya 12,8 ditambah 13,6 akan menghasilkan 26,4 ton per meter kubik. Oke. Dapat nih. Sekarang kita tinggal cari tegangan pori di titik A. Nah, kita asumsikanlah kepadatan air itu adalah 1 gram per sentimeter kubik. Ini yang standarnya. Nah, kita convert gram per sentimeter kubik ini menjadi ton per meter kubik, dan berdasarkan hasil kalkulator yang saya gunakan
Andin ya. Gram per sentimeter kubik ini satunya dikonvert ke ton per meter kubik, ton per meter ya, kubik ya, akan menghasilkan 1 ton juga gitu. Oke, kita langsung ini masukkan ke tegangan pori, ini dilambangkan dengan U ya. U sama dengan rho W dikali D, D-nya ini maksudnya depth, D itu depth, kedalaman tanahnya ini ya, dikurang HW, HW-nya itu water height. Berarti tinggi airnya gitu. D-nya berapa? Kan 8. Tapi kan nggak mungkin dong kita hitungnya kedalaman yang ininya aja, karena tanah yang kedalaman itu kan diukurnya dari paling atasnya gitu. Jadi seperti ini. Berarti 4 tambah 8 kan? 4 tambah 8 dikurang dengan HW-nya itu adalah 4 gitu. Dan kita hasilkan ternyata hasilnya U sebenarnya 8 ton per meter persegi. Oke. Lanjut, kita masuk ke tegangan efektifnya. Ini ada rumusnya juga. Tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah tegangan pori. Maka kalau misalnya kita mau cari tegangan efektif, berarti tegangan total tinggal dikurang sama tegangan pori saja, begitu. Ya, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Ini kan 26,4, kita kurang 8, hasilnya segini. Nah, ini termasuk ke layer 2 ya. Oke, itu baru layer 2. Berarti kita layer 2 kita centang ya, berarti udah. Sekarang kita masuk ke pembahasan layer 1. Oke. Layer 1 sama seperti tadi, kita cari semua tegangannya. Ada tegangan totalnya dulu, yaitu dengan rho dikali D. Tapi bedanya ini rho-nya, penggunaan rho-nya yang mana gitu. Di sini kasusnya penggunaan rho-nya yang rho sen gitu. D-nya ini adalah ketinggian dari pasir, tanah pasir gitu. Ingat, anggaplah ini titik 0. Ketinggian D-nya itu selalu diukur dari titik 0. Ini kan 4. Oke, berarti 1,9 dikali 4 hasilnya seperti ini. Yang U-nya sama dengan rho W dikali D dikurang HW, sama seperti tadi ya. Rho W itu hasilnya adalah 1, D-nya itu adalah 4, ketinggian airnya juga 4, berarti dikurang jadi 0 ya kan. Ya, U-nya adalah 0 ton per meter kubik. Kemudian ini tegangan efektifnya tinggal kita kurangin aja dari tegangan total dengan tegangan porinya. Itu 7,6 dikurang 0, 7,6 juga. Oke. Kemudian layer 3 yang terakhir nih, kita centang dulu yang layer 1 karena sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke layer 3. Layer 3 yang ini ya. Layer 3 itu adalah air. Oke. Kepadatan total sama dengan rho dikali D. Rho-nya itu kita gunainnya gimana? Kan ini kan rho-nya ada 2. Nah, ini kalau misalnya air, teman-teman lihat lapisan tanah atasnya apa? Lapisan tanah atasnya adalah silty clay. Berarti kita pakainya rho yang silty clay juga gitu. Oke. Ya, berarti 1,6 dikali depth-nya ini sama, dan ini 0 ya kan, kita ini berarti depth-nya itu adalah 4 tambah 8 tambah 4 gitu, bukan cuma kedalaman airnya aja, karena titik 0-nya di sini seperti saya tadi kasih tahu gitu. Oke, jadinya seperti ini. Oke, jadi 1,6 dikali 16 hasilnya seperti ini, 25,6 ton per meter persegi. Kemudian kita cari U-nya juga, sama seperti tadi formulanya. 1 dikali depth-nya tadi 16 kan, ketinggian airnya masih sama 4 ya. Oke, kita dapat. Kemudian kita tinggal cari
kurangi aja hasil yang tegangan total dengan tegangan pori akan menghasilkan tegangan efektif sebesar 13,6 ton per meter persegi. Nah, kita udah dapat nih. Berarti tinggal kita plotkan ke grafik dong. Nah, untuk grafiknya itu seperti ini. Ya. Jadi saya sudah bikin grafik juga ini. Ini grafiknya. Teman-teman lihat sendiri ya. Jadi seperti ini. Kita masukkan ini sumbu X-nya itu adalah yang ini semua ini sumbu X. Ini semua sumbu X. Yang ini sumbu Y. Nah, nanti kita tinggal langsung plotkan aja ke grafik. Kalau ini X-nya berarti ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya. X, Y begitu. Nanti dapat grafiknya seperti ini gitu loh. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Yang B, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 meter pada sen dan gambarkan diagram tegangannya. Oke. Kapilaritas itu maksudnya apa ya? Jadi kapilaritas itu ibaratnya kayak cairan itu ngenyusup gitu. Menyusup. Jadi kan tadi kan ceritanya tanahnya itu masih di bawah ya. Kalau saya gambar lagi. Ini kan tadi ada nih. Nah ini airnya nih. Ini air. Tapi katanya dia nyusup sampai ketinggian 1 meter. Berarti sampai sini dong. Ini kenapa bisa airnya bisa seperti ini gitu? Kenapa bisa ke atas itu? Mungkin karena ada penambahan air lagi lebih banyak, itu jadinya airnya menyusup ke atas gitu. Kan mungkin aja nih awal kalau misalnya kasih air gitu, teman-teman lihat, ini mungkin awalnya menyusup ke bawah dulu, cuma makin lama ke atas sampai akhirnya sampai sini gitu loh. Oke, kita langsung balik aja ke soalnya. Oke, yang B ya. Oke, yang B seperti ini. Jadi ini waternya, ini tadi silty clay, ini sand soilnya. Nah ini airnya udah nyusup nih di bagian sini nih. Berarti gimana nih caranya kita tarik? Kita tambahin dulu ini kasih tangan ini waternya berarti kan 4. Oh enggak, ini bukan ini salah. Nah, langsung aja kita hitung dari layer satunya dulu, yaitu kedalaman 4 meter di tanah ini berarti ya. Kita cari lagi tegangan ininya, tegangan total ya. Ternyata hasilnya sama aja kok ya, sama aja. Coba nih, kalau saya coba cek ya, 7,6. Layer 2-nya 26,4 juga. Layer 3-nya 25,6. Coba kita cekin lagi. 26 ya benar. 7,6 iya. 25,6. Oke. Berarti bisa disimpulkan kalau tegangan total itu walaupun ditambahin air gitu, misalnya airnya udah nyusup ini, tegangan totalnya sama aja gitu. Jadi kalau gini kita abaikan yang perhitungan yang tegangan totalnya. Berarti kita fokus di perhitungan tegangan pori dan efektifnya saja gitu loh. Oke. Lanjut nih. Kalau gitu tegangan pori itu dari rho W dikali D depth-nya ini dikurang HW ya.
row-nya ini sini, row-nya kita gunainnya ya satu, row itu satu nilainya. Kemudian depth-nya itu adalah ketinggian dari stand-nya itu 4, dari paling atas ke bawahnya itu 4 ya. Kemudian kurang 1. Kenapa kurang 1? Bukannya ketinggian air itu ini ya 4, 8, 13 ya. Kenapa nggak 13 ya? Karena di posisinya aja tuh cuma 1 meter doang gitu di tanahnya gitu. Kan kedalaman ininya kan berarti ini jadi acuannya dong, depth-nya ini. Ini jadi acuannya. Tinggian airnya berapa sekarang? Cuma 1 gitu. Berarti tinggal 4 kurang 1 sama dengan U-nya itu 3 ton per meter persegi. Kemudian udah dapat nih, berarti kita tinggal kurangin aja dong selisih dari tegangan total dengan tegangan pori. Jadi kita kurangin, berarti 7,6 dikurangi 3 hasilnya adalah 4,6 ton per meter persegi. Gitu. Kemudian kita layer 2-nya. Kan karena tadi kita dapat kesimpulan ternyata tegangan total itu semuanya sama, berarti kita abaikan aja ya. Berarti kita cuma tinggal fokus ke tegangan pori dan tegangan efektif. Oke, kita langsung aja ke tegangan porinya. Tegangan pori nilainya itu U dikurangi rho W dikali D dikurang HW gitu. Kita fokus lagi nih. Berarti tanahnya sini kan? Berarti kedalamannya itu adalah 4 tambah 8, 12. Ya kan? Terus sekarang pertanyaannya, berapa dalam airnya? Kalau misalnya teman-teman jawab 1, kurang tepat. Soalnya ini kan cuma bagian sini aja. Sebenarnya kenapa bisa ada air di sini? Berarti kan ini kan ngerembes sampai ke atas dong. Gak mungkin ini ada air, tapi ini kosong. Berarti tinggi air adalah 8 ditambah 1, itu 9. Jadi kita dapat ini 12 dikurang 1 ditambah 8 yang tadi saya bilang ya. Berarti kan 12 kurang 9, 3 dikali 1, 3. Berarti tinggal kita hitung juga tegangan efektifnya. Dari selisihnya itu 26,4 dikurangi 3, hasilnya adalah 23,4 ton per meter persegi. Di layer 3-nya nih, jadi kita cari lagi yang tegangan minyak yang U sama dengan rho W dikali D dikurang HW. Nah kali ini kasusnya adalah kedalaman di sini dong. Berarti ini kita tambahin aja semuanya. Berarti tinggiannya adalah 16 gitu. Tapi ketinggian airnya berapa? Sama kayak tadi, bedanya ditambah juga dengan yang paling bawahnya. Tadi kan 1 tambah 8 9 nih. Jadi tinggal kita tambah 4 gitu. Jadi kan 1 tambah 8 tambah 4 hasilnya 13. 16 kurang 13 3 dikali 1 3. Terus udah dapat, kita kurangin lagi untuk mendapat tegangan efektifnya gitu. Berarti 25,6 kurang 3 hasilnya adalah 23,6. Nah, udah jadi, kita plotkan ke grafik nih. Kalau misalnya nggak jelas nih, saya kasih tunjuk lagi. Yang ini ya. Seperti biasa, ini semua kurva ini semuanya ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Oke. Oke.
Ini grafiknya ya. Oke, kita balik lagi. Ke nomor yang C. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen. Dan gambarkan diagram tegangannya. Ini kan tadi katanya kapilaritas itu berarti baru nyusup doang. Ini muka air tanah naik sampai 1 meter dari sen, berarti yang tadinya udah nyampe sen, dia udah sama, naik lagi gitu loh. Dia naik lagi. Nah, saya gambarkan ya. Nah, ini yang ini. Iya betul, dicek. Yang tadi ya, ini kan air nih, sama ini, cuma ada perbedaannya naik 1 meter di atas sen gitu. Oke, gimana caranya? Oke, kita pukul rata ya. Kita kan dapat kesimpulan tegangan totalnya itu pasti sama, jadi kita tinggal fokus hitung tegangan sisanya gitu. U sama dengan rho W dikali D dikurang HW. Oke, ini tetap kita anggap ini titik nolnya. Nolnya di sini sama seperti tadi patokannya. Ya, ini patokannya. Ini nol ya. Jadi nah ini nih 1 dikali ini kan kedalamannya ini ke sini 4 kan. Dikurang dalam kurung -1. Kenapa -1? Soalnya kan kalau misalnya ini 0, kalau di sini 4, jadi di sini minus dong. Iya dong. Berarti kan 4 dikurang -1. Berarti kan tambah dong, jadi 5 ton per meter persegi. Sehingga kita kurangi 7,6 dikurangi 5, hasilnya adalah 1,6 ton per meter persegi. Tuh. Oke, kemudian kita masuk ke layer 2 nih. U-nya berapa? U sama dengan rho W dikali D dikurang HW. D-nya itu adalah 4 ditambah 8 sama dengan 12. 12 sama. HW ini kelebihan di sininya gitu loh. Kenapa kita nggak pakai juga yang ini, yang di bagian bawahnya lagi gitu? Karena ya teman-teman lihat sendiri, soalnya ini kan udah ada melebihi gitu, jadi ininya udah nggak perlu lagi gitu. Tuh, oke. 1 dikali ini 12 dikurang -1 sama dengan 13 ton per persegi. Oke. Kemudian kita ini lagi cari selisihnya, itu 26,4 dikurang 13 sama dengan 13,4 ton per meter persegi. Oke. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman jeli, teman-teman tinggal hitung aja nih. Yang tadi ini kan 13 nih. Coba teman-teman nih, 1 ditambah 4 ditambah 8, hasilnya berapa? 13 kan? Sama kan? Sama juga. Kalau yang tadi, U-nya 5, 1 tambah 4 aja 5, ya kan? Gitu. Berarti tinggal yang tinggalnya nih, kita cari. U sama dengan rho W dikali D dikurang HW. Berarti D-nya itu adalah dari 4 tambah 8 tambah 4 lagi 16 kan. Oke, 16 dikurang -1 sama dengan 17. Ini sama aja. Kalau ini 4 tambah 8 tambah 4 kan 16. Tinggal tambahin lagi aja 17 kan. Kemudian ini tinggal kita selisihin. Hasilnya adalah 8,6 ton per
meter persegi. Oke, ini grafiknya. Biar lebih jelasnya, seperti biasa saya kasih tahu. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Nah, ini ada grafiknya. Oke. 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 D. Berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Jadi, oke. Ini sebenarnya enggak. Ini ada yang ketutup ya. Berdasarkan uraian data, dapat disimpulkan tunggu sebentar. Ini ada yang ketutupan ya. Maaf. Pas saya teks aja deh kalau gitu. Nah ini yang ketutupan di bagian bawah grafiknya ya. Berdasarkan uraian data dapat disimpulkan, 1. Semakin bertambahnya ketinggian air, semakin menurun tegangan efektifnya. Nah ini yang 2. Semakin bertambah ketinggian air, semakin tinggi tegangan porinya. Oke. Dan yang ketiga, jumlah tegangan total konstan meskipun terjadi kenaikan muka air tanah. Ini biar lebih mudahnya saya akan coba perbandingkan dengan Excel ya. Ini 0 sama kan, 7,6 sama juga 7,6, 26,4 sama, 25,6 sama. Nah coba kita perbandingkan. Karena tegangan total yang kita tahu sama, berarti kita tinggal memperbandingkan dua tegangan lainnya kan. Ini 0 tegangan yang pertama, coba dengan akhir masih sama 0. Ini 0 juga, tapi jadi 5 sekarang. Ini 8 jadi 13. Ini yang 12 jadi 17. Oke. Kemudian yang tegangan efektif. Ini 0 masih 0, oke. Ini 7,6 berubah jadi 1,6. Ini 18,4 berubah jadi 13,4. Ini 13,6 berubah jadi 8,6. Nah, jadi kita dapat kesimpulan semakin tambahnya air ini, tegangan porinya malah tambah banyak. Tapi tegangan efektifnya makin menurun. Kok bisa? Jadi kayak ini tanah, air. Jadi sebenarnya kan sifat air itu kan mengikis tanah itu sedikit demi sedikit kan. Semakin kekikis nanti kelihatan dong rongganya dong. Kan kalau misalnya teman-teman pernah lihat air tanah gitu, ini misalnya ada, nah saya gambar aja, oke begini. Ini bayangin tanah, ya kan? Tanah ini ada kedalamannya. Terus teman-teman misalnya di sini ini ada air tanah di sini.
Sebenarnya ini kan berarti kan kayak tanahnya itu kan kikis oleh air kan. Ini sebenarnya air juga pengen nyusut ke semua arah gitu. Ini paling ngekikis sedikit demi sedikit, dikikis, sedikit demi sedikit, dikikis gitu sampai akhirnya main banyak gitu. Itu prinsip air tanah. Asalkan ada air yang masuk juga, dia makin lama akan mengikis tanah sekitarnya juga. Gitu. Semakin kekikis kan berarti semakin banyak lubang loh. Gitu. Dan semakin banyak lubang, berarti pori-porinya makin kopong gitu. Kalau kayak diibaratkan teman-teman beli kue ya, apa kayak kue di Kambon dah. Kue di Kambon kan itu ada kayak bolong-bolongnya kan. Nah bolong-bolong itu kan pori, ya kan. Tapi kalau misalnya bolong-bolongannya papa berubah jadi begini, gede, kuenya jadi banyak ya? Jadi dikit dong, soalnya kan kebanyakan kopong. Kalau kayak teman-teman makan tahu bulat isinya kopong cuma dikit doang, kayak angin doang. Coba bandingin sama kalau teman-teman makan tahu Sumedang. Tahu Sumedang kan setidaknya masih ada isinya dong. Ini kopong, coba bedain lebih padat mana? Ya lebih padatan yang tahu Sumedang dong, karena lebih ada isinya daripada yang tahu bulat yang isinya kopong gitu. Oke, begitu. Oke, sekian dari video penjelasan saya pada kali ini. Mohon maaf atas kekurangan saya karena saya tidak bisa menjawab dari soal nomor 3 ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau yang kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih.